Salam menjua-jua, nah di Bapak Turara sini nah. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai. Selamat petang pemirsa. Lagi bagus sama masak nih. Saya harap kalian semua baik-baik aja ya petang hari ini ya. Saya entah udah pukul maduan. Saya tadi naik motor, saya sekarang susah lah pemirsa, udah tua badan kan. Naik motor panas-panas. Pergi tadi pesta, bukan pesta lah, acara 7 bulanan sepupu saya. Pulangnya kepala sudah kepak-kepuk sakit. Panas sekali. Baru bangun, udah pukul 5. Rumah apapun belum, tadi pagi sapu rumah pun tak sempat saya. Supaya takut lambat. Hanya cuci piring saja. Apa macam ini kusuk ini? Bukan pasal nggak tahan panas pemirsa. Sekarang di kampung kami ini orang semua bongkar batu. Jadi banyak lori-lori batu. Udah gitu kan udah start musim kemarau. Berhabuk semua. Udah berhabuk, panas. Jadi kalau kita naik motor, memang habuknya itu, panasnya itu dah mengenai ke tenggorokan ini terus batuk. Makanya kalau udah keluarnya itu pasti tekak sakit, kepala sakit, rasa macam demam, entah. Ikuti cuaca. Bukan sayang, kalau keluar naik motor ke arah Namukur, motor batu semua memang habuk. Kepala sakit oh. Pasti kan? Macam kerja pagi kan pemirsa, tapi ini petang udah. Kadang kalau udah nggak bisa dia kejar pagi, esok pikirkan esok saya ingat mau ke ladang sama suami saya ambil bibit pisang. Kayak sore ini bersihkan, besok nggak usah sibuk-sibuk kali. Ini pun boleh tanam pisang. Mana? Tanam. Iya, boleh juga. Tapi Bawa 2-3 bawa. semat pula nanti. Kemarau pun udah selesai kasih bersih semua. Ingat tanam terus sayur kemarau. Tunggu dulu turun baru saya tanam start pemirsa. Padahal udah teringin mau tanam sayur-sayuran, tapi kangkung rasanya boleh kok sebab ada bagian yang still berair juga. Di acara 7 bulanan sepupu saya jumpa dengan kakak kawan saya sekolah dulu, kakaknya gitu. Jadi dulu saya dengan dia itu pernah kerja di kedai, macam kedai runcit lah. Kami pernah kerja sama-sama gitu. Jadi saya nggak lama kerja di situ sih. Jadi dia pun tadi mengidang apa semua lah gitu. Dan pas saya mau pulang, dia cedok rendang kan, saya cakap kak saya mau pulang, saya bilang bawa ini dek, jadi dia cedok lah rendang pokoknya karena kata bibi saya bawa ini untuk kela katanya untuk singgem. Sebenarnya suami saya nggak makan karena dia masak rendang lembu, tapi namanya orang ditawarin ya kan nggak mungkin kita bilang kami nggak makan. Saya bilang oh iya be terus dibungkuskan sama saya gitu. Jadi pas pembungkusan itu dikasih lagi lemang 1 bambu. Saya lemang memang kuat makan. Dan gitu dikasih lagi taucunya pun pakai kulit lembu. Jadi pas dia cedok itu, kau tak tahu kan, dia cakap dekat saya lah. Dia cakap apa kak? Anakku yang besar udah meninggal kata. Saya pikir lah karena anaknya udah gadis. Saya pun saya bagi tahu lah nama anak. Iya katanya. Lah aku nggak tahu kak, itulah. Pasti Nani ini nggak tahu makanya nggak peluknya aku ini. Kupikir katanya. Jadi biasanya kita orang Karo kan, kalau misalnya udah meninggal saudara gitu, udah gitu kita masa dia meninggal tuh kita tak boleh hadir, tak boleh datang. Bila kita berjumpa dengan keluarga yang dah meninggal tuh kita peluk, ya udah nangis gitu. Saya tuh nggak suka pemirsa, karena kalau kita peluk kan, kita nangis, dia pun nangis, sama-sama menangis meratapi. Kayaknya kita itu kayak membuka luka lama gitu. Jadi pas dia nangis, dia cedok kue, saya pun nangis tapi saya diam. Saya cakap,
Betul-betul saya tak tahu Kak, karena waktu meninggalnya itu mungkin saya masih di Malaysia. Saya bilang, karena bulan yang dibilangnya itu saya memang di Malaysia, pemirsa, saya tak tahu, saya bilang. Saya cakap, tenanglah, saya bilang. Kuatkanlah, kakak pun kuat, abang pun kuat. Udah takdir Tuhan, kita kena terima. Jangan berlarut-larut, saya cakap. Anak dia, itu saja pemirsa. Jadi saya kata, sakit apa? Kok tiba-tiba gitu ya kan? Jadi katanya, nggak tahu. Dia udah masuk sekolah koat. Nanti kalau lulus itu jadi army perempuan gitu pemirsa. Udah lulus, udah sekolah, tiba-tiba dia drop. Drop 3 hari saja sakit dia cakap. Sana pergi hospital, sini pergi hospital, sana pergi hospital. Lepas tuh baru tahu kena kanker darah. Stadium 4 pemirsa. That means stadium akhir lah kan. Kalau udah stadium 4. Saya bilang kok selama ini nggak ada gejalanya, nggak ada tanda-tandanya apa kakak nggak tahu. Orang dia pun tes apa semua masuk katanya gitu. Staminanya semua oke, siapa sangka dia kena cancer katanya gitu. Cancer darah pemirsa. Begitu sehatnya dia, begitu kuatnya dia, tinggi cantik anakku tadi, Nani katanya Sri, dia panggil saya Sri, Sri dia kata. Saya pun merasa lah terpukul dia itu, tapi itulah pemirsa. Cancer ni macam silent killer kan. Kalau setahu saya cancer ni tu ada tanda-tandanya, tapi dia cakap tak ada langsung. 3 hari je sakit drop meninggal. Sebelum dia meninggal tu orang dokter dah cakap suruh bawa pulang, nggak akan bisa selamat gitu kan. Jadi dia kata kakak mati mak, kayak manapun kakak meninggal. Jadi dia bilang maafkan semua dosa-dosa. Pokoknya dia masih sempat meminta maaf, terus minta dikuburkan di sini gitu pemirsa. Tuhan, macam mana nyawa? Bukan kita yang tahu. Sedetik dari kita pun kita tak tahu kan. Saya tengok dia menangis, saya tahulah dia sangat sayang anaknya itu. Tapi apa mau buat? Macam itu juga dulu sepupu saya pemirsa. Jadi dia itu mula-mulanya jatuh dari motor, accident. Tapi nggak langsung pula sakit kepalanya. 4 tahun lepas jatuh dari motor tuh, selalu dia sakit kepala, dia minumlah Panadol. Minum Panadol. Sikit sakit kepala dah boleh tahan, dia bawa pergi jalan, pergi kerja gitu kan, kerja kebun orang. Lepas tu sakit lagi, minum lagi Panadol. Gitu aja. Last minute dia udah nggak boleh tahan, dia akhirnya baring. Dahlah dia berkawin kali kedua, suami dia pertama dah meninggal. Kawin kali kedua lah yang kumat dia punya cancer tuh. Berobat sana, berobat sini, tak boleh juga. Las-las ya gitu. Dia cancer otak pula. Jadi dalam otaknya itu udah penuh cancer. Jadi detik-detik terakhir nyari itu, dia tuh mata dia udah nggak boleh tutup. Nggak boleh tutup, tapi dia udah buta, nggak boleh melihat, nggak mendengar lagi gitu. Terus memori yang dia ingat itu masa 10 tahun dulu. 10 tahun sekarang dia tak ingat. Jadi 10 tahun dulu. Bukan 10 tahun dulu pun. 20 tahun dulu yang dia ingat. Masa itu kami masih budak-budak lah. Budak-budak gitu kan. Kerja yang dulu saya pernah cerita. Ada di pantai gitu. Pantai-pantai. Kita jualkan jagung rebus orang. Kita jualkan buah durian orang. Sama-sama kami. Itu yang dia ingat. Mana Nani, kami hari ini mau ke pangkal, mau jualan jagung katanya. Itu yang dia ingat pemirsa. Itu saja dia ingat. Yang sekarang siapa suaminya, siapa anaknya, satu pun dia nggak ingat. Dia udah kawin pun dia tak tahu. Oh Tuhan. Saya nengok-nengok orang kayak gitu pemirsa. Bergaduh dengan orang, berdendam dengan tak mau saya lama-lama. Gitu. Kalau misalkan ada orang yang jahat sama saya, ya udah gitu. Tapi bila saya berjumpa, saya akan buat-buat tak tahu gitu. Misalnya buat-buat tahu kan, buat-buat tak tahu, saya akan buat semua keadaan itu seperti sedia kala, tak ada apa masalah gitu. Mungkin orang akan heran, ini kan sudah begini saya buat kok macam biasa, ya udah gitu, karena cerita-cerita yang seperti ini ya kan. Hidup ini pun sekejap saja, apa kalau bermusuhan. Besok pagi sapu je pun bersih. Betul tak? Besok mau ke ladang lagi.
Wangi kali lah. Oke pemirsa, udah selesai semua kerja kita. Sekarang saya nak tunjuk kepada kalian pemirsa. Finally 100% udah selesai. Tembok kita dicat. Yang harus saya tunjuk kepada kalian kan pengecatan warna dasar. Hari ini udah selesai pemirsa. Bagaimana akhir dari tembok di depan kita ini? Inilah dia hasil akhirnya pemirsa. Jom kita tengok. Finally pemirsa. Ini dia hasil akhir dari pengecatan tembok kita. Nampak tak? Jadi tiang ini semua suami saya yang mintakan seperti ini. Jadi dia bilang rilis ini garis-garis ini. Dia mau semua coklat. Tadinya saya mau semua abu-abu, ini yang coklat tiangnya. Saya mau tadi seperti itu. Cuma kata Bapak Lasmi ininya coklat semua dan semua rokok lirisnya itu coklat buat katanya. Jadi udah sama dia macam rumah karena di rumah juga liris-lirisnya garis-garis ini semua coklat. Cantik tak? Cantik tak? Ini dia pemirsa ya, akhirnya ya. Ini udah hasil akhirnya ya, udah selesai semua ya. Ini pemirsa. Untuk liris yang ini kita buat warnanya coklat. Nah, yang kesini semua berokok. Cantik ya. Nah, yang ini juga liris-lirisnya kita buat coklat. Udah selesai ya pemirsa. Bagian luarnya juga udah semuanya. 1 hari aja tadi tukang ngecatnya ini, penuh kesabaran yang ngecat ini pun cantik ya. Ke samping pun semuanya udah siap lah. Ini catnya juga sama dengan cat rumah kita. Ini cat ini apa keunggulannya Kak Sri? Memang harganya mahal, tapi kalau misalkan kotor atau apa boleh jelap je. Tapi ini kayaknya kemarin itu pasirnya kayak kurang atau bagaimana nggak tahu, retak-retak ya pemirsa. Kayak semennya kurang atau gimana saya pun tak tahu, retak-retak dia. Terus ke belakang ya. Udah siap semua. Ini kayak fotokopi lah. Depan je nampak cantik, belakang belum siap lah. Ini. Sudah siap semuanya ya. Ini bagian luarnya. Jom kita tengok bagian luarnya, bagian dalam. Bagian luarnya pun semua udah dicat. Tadi saya panggil dia minum. Tengah ngecat bagian luar dia. Ini. Cantik ya. Ini dia bagian depan kalau kita nampak kan. Sebagian depan nampak dia dah cantik lah. Justru kalau udah dipagar diletak ini kanopi udah hilang kemewahan rumah saya. Udah nampak yang depan ini saja, tapi tak apalah. Yang penting ada jos rap di situ. Jos kurap. Oke pemirsa, video kita untuk sore ini sampai di sini saja dulu. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye.